dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, dan biar Engkau saja yang bekerja saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, mungkin nanti yang pemain musik yang keluar tadi, kalau bisa disuruh masuk semua ya, tidak boleh ada yang di samping sini. Semua harus ada di dalam. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya janjikan pada waktu ibadah. Kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus. Semoga slide-nya bisa. Oke. Gak bisa ya guys? Ya ternyata gak bisa. Ya Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang kenaikan Tuhan. Tujuannya apa? Tuhan naik ke surga. Kemarin yang datang di ibadah kenaikan, pertama apa saudara? Kalau lupa saya akan ulang lagi khotbah pagi hari ini saudara. Ya yang pertama apa? Ya waktu kemarin ibadah kenaikan, saya kira kemarin yang ikut ibadah kenaikan banyak loh. Ya. Coba slide berikutnya. Ya, apa tujuan Yesus naik ke surga? Terus. Yaitu untuk menunjukkan bahwa misi penebusan sudah selesai. Ya, terbukti dia naik ke surga dan Bapa di surga menerima Yesus. Artinya misi penebusan, penyelamatan orang-orang yang berdosa sudah selesai. Ya, sudah selesai yang dilakukan Yesus. Terus yang kedua, menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Ini kemarin yang saya bilang tak buat PR dan hari Minggu ini seharusnya kan Ibu Gembala yang khotbah. Tapi karena supaya saya belum lupa hal ini, nah yang ini saya akan jelaskan. Kemarin yang saudara bertanya-tanya surga itu apa betul ada tingkat atas, tingkat bawah, apakah betul kita mendapatkan upah di dalam tempat yang Tuhan sediakan itu Bapak Ibu. Ya, terus langsung slide nomor terus. Ya, yang keempat, sebelum yang ketiga dulu. Yang ketiga, ya, yang ketiga belum ini. Coba terus. Terus coba. Ya, ini harusnya 3 ya. Tadi yang pertama Yesus menyediakan tempat, ya, menyediakan tempat. Lalu di yang ketiga itu, di mana Yesus berada, kita pun akan dibawa ke sana. Itu kemarin penjelasan saya. Ya, itu penjelasan saya. Jadi yang pertama adalah karya penebusan sudah selesai, ya. Lalu dia menyediakan tempat dan ini yang akan saya jelaskan hari ini karena penjelasannya belum selesai. Lalu yang ketiga, kita akan dibawa kembali, dijemput kembali di mana tempat yang Tuhan sudah sediakan, di mana ada Yesus, kita pun berada. Lalu yang terakhir, yang keempat, kenaikan Tuhan, Yesus naik tujuannya adalah supaya Roh Kudus turun. Mulai ingat saudara, ya, Yesus naik untuk menunjukkan karya penebusan sudah selesai. Lalu yang kedua, menyediakan tempat bagi kita. Semua dikasih satu kapling. Lalu kemarin saya katakan, nah untuk rumahnya bagaimana, modelnya bagaimana, upahnya seperti apa. Nah ini yang akan saya jelaskan hari ini. Lalu yang ketiga, Yesus akan membawa kita, menjemput kita kembali. Untuk dibawa di mana Yesus berada, kita pun berada. Lalu yang keempat, Yesus naik supaya Roh Kudus itu turun ke dunia ini dan menuntun kita. Nah baik, tetap di poin 2 ini saudara. Nah dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita Bapak Ibu. Ya, coba kita baca ayatnya. Ya, di
Yohanes 17 ya, ayat 4 sampai yang kelima. Yohanes 17 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 4 dan 5 berkata begini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan yang menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi ini yang pertama, ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini ayat yang menunjukkan bahwa dia sudah selesai, ya. Nah, lalu di ayat pasal 14 mundur, saudara, di pasal 14. Pasal 14 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa, saudara? Tempat bagi siapa? Coba katakan saya, ya, sebut namanya. Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi siapa? Ya, bagi saya, bagi Timo, bagi Bapak Ibu. Dia menyediakan tempat. Dan syarat untuk kita masuk ke surga, ya, syarat untuk masuk ke surga mendapat tempat yang dijatah satu kapling di surga itu, modalnya hanya percaya, beriman kepada Tuhan. Lah, lalu untuk melihat seperti apa tempatnya, lalu upahnya apa, terus di tingkat yang keberapa, itu perlu yang namanya perjuangan hidup. Jadi kesimpulannya adalah, untuk masuk surga, untuk mendapat bagian tempat yang dimana Yesus sudah berikan itu, modalnya, syaratnya percaya dengan iman. Tapi untuk kita punya rumah yang bagus, di mana tempat yang Tuhan sediakan itu kan masih berbentuk kaplingan, saudara. Orang suka berkata, di surga, di rumah Bapakku, ya lantainya dari emas, pintunya dari perak dan dindingnya bertaburan berlian. Itu akan kita dapatkan kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Nah, tempat yang disediakan Tuhan itu syaratnya hanya percaya. Tetapi untuk mendapat tempat yang terbaik atau upah, itu tergantung pada kehidupan kita di dunia ini. Coba slide berikutnya, ya. Nah, berangkat dari sini kita akan lihat sama-sama pelan-pelan. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa apa, saudara? Membawa apa? Membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi anak-anak Tuhan, berbuatlah baik. Jadilah orang baik. Karena orang baik itu ada upahnya. Haleluya. Kalau masuk surga, itu cukup kita percaya sekali. Percaya Yesus masuk surga. Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tapi saya ingin saudara tidak hanya dapat tempat tok, tapi saudara akan mendapatkan upah-upah yang lain. Ya, akan mendapatkan upah yang lain. Menurut apa? Menurut perbuatan kita. Jadi yang akan menentukan rumah kita seperti apa, tempat di surga seperti apa, itu sesuai dengan perbuatan kita di dunia ini. Apakah sering menyakiti orang? Apakah sering merendahkan orang lain? Nah, tipe-tipe orang yang seperti ini tetap masuk surga. Tetapi hanya kaplingan saja.
Bahkan bapak-bapak kuno bilang hanya di surga emperannya saja. Hanya di mana saudara? Emperannya saja. Tapi karena standarnya rendah, lalu berkata begini, bening emperan yo rak popo daripada melebu neraka. Nah, kun standar yang paling rendah. Kita pengen nanti di surga memakai baju putih bermahkota emas, amin. Tidak, betul saudara. Ya ada upah yang Tuhan berikan. Sebagai balasan apa yang kita perbuat di dunia ini, saudara. Yang kedua, saudara. Coba, ada apa dengan upah? Slide berikutnya, Mas Bagas. Yeremia 17 ayat 10, perhatikan ayat ini. Aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Huruf yang saya merah-merah ini penekanannya. Aku mengajar setiap orang selaras. Ya, mengganjar kok mengajar. Mengganjar setiap orang selaras dengan apa? Selaras dengan apa? Perilakunya dan setimpal dengan apa? Hasil perbuatannya. Jadi Bapak Ibu yang masih hidup dalam kebiasaan buruk, mulai tinggalkan, mulai biasakan dengan kehidupan yang baik. Ya, dia akan mengganjar. Jadi semua perbuatan kita itu ada ganjarannya. Dan ganjarannya itu ada di surga. Amin. Mau dapat satu kapling, tok, lalu pakai tenda, atau satu kapling menjadi rumah minimalis yang lantainya dari emas. Amin. Amin. Itu tergantung perbuatan kita. Ya. Hasil dari perbuatan kita itu diperhitungkan. Saya mengajar ini supaya saudara tidak berhenti hanya sampai di percaya Yesus masuk surga. Tidak hanya sampai di situ. Tapi saudara, perbuatan kita, ya, perilaku kita, itu diperhitungkan sama Tuhan. Ada upah. Ada ganjaran. Coba katakan sebelahnya, mau ganjaran enggak? Mau upah dari Tuhan enggak? Baik-baik ya hidupmu. Katakan, baik-baik ya hidupmu. Jangan ngomongin orang ya. Jangan fitnah orang ya. Pengen ganjaran? Mulut yang keluar adalah mulut yang mempermuliakan nama Tuhan. Duh, kok mati? Wah, ada iklan lewat saudara ya. Enggak ngantuk toh? Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini bicara hal yang sama, saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Oke? Kan Yesus tadi, dia ke surga menyediakan tempat buat kita. Itu ya poin yang kedua. Yang ketiga, dia ke surga, lalu dia akan kembali lagi menjemput kita di mana Yesus berada, kita berada. Tapi sebelum itu ada yang namanya tahta pengadilan Kristus. Di mana orang akan menerima ganjaran upah apa yang kita perbuat di dunia ini, Bapak Ibu. Selama kita hidup, ternyata ada ganjarannya. Dan ketika menghadap tahta pengadilan Kristus, ya dikatakan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa yang patut diterimanya? Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, ya, baik ataupun. Jadi Tuhan tuh menghitung. Nih orang ini banyak baiknya apa banyak jahatnya. Ya. Terus nanti saudara akan ditempatkan di surga yang mana? Terus ayat berikutnya.
Ya, surga atau tempat yang dijanjikan Allah itu ada tingkat bawah, tingkat atas, Pak. Yuk, ya ayatnya. Nah, saudara baca baik-baik ayat ini ya, camkan baik-baik. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah atau hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tempat yang paling rendah berarti di tempat yang paling bawah. Saudara mau tempat yang atas apa yang bawah? Kita baca lagi. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan apa? Menduduki tempat yang di mana? Di mana? Jadi saudara pengen di bawah apa di atas? Pengen ning emperan apa ning jero? Kalau pengen ning jero dan tidak ada di emperan dan ada di atas, maka melakukan dan mengajarkan segala perintah Tuhan kepada anak kita, kepada istri kita, ya, kepada saudara-saudara kita. Beritakan Injil. Makanya kemarin saya mengajar orang yang penuh dengan Roh Kudus, salah satu tandanya adalah memberitakan Injil. Nangkap sesuatu Bapak Ibu? Perilaku kita, kehidupan kita akan menentukan surga yang mana. Surga yang seperti apa. Memang Tuhan sudah janjikan sebuah tempat, yaitu surga. Tapi masalahnya surga yang mana. Dan semua itu akan diukur sesuai dengan perbuatan kita. Ketika kita ada di dunia ini. Jadi saya ulang lagi, untuk selamat masuk surga, syaratnya hanya percaya kepada Yesus. Masuk surga. Tapi surga yang mana? Ya. Tadi sudah jelas di atas ya. Oke. Apakah masih ada slide-nya? Ya, ini sudah dijelaskan waktu ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Nah, saya ingin ini tidak ada di slide, tapi saya tadi waktu di bawah coba buka-buka ayat, ketemu ayat. Jangan di sini Mas, yang naik lagi. Terus yang belakangnya. Nah, jadi Tuhan akan memberi ganjaran, memberi upah, akan mengadili kita. Mau masuk surga yang mana, itu sesuai dengan perlakuan atau kelakuan kita, kehidupan kita, saat-saat ini. Terus hal apa yang paling sederhana yang harus kita lakukan? Coba kalau LCD bisa buka dengan cepat. Matius 10 ayat 42. Ini yang mungkin saya ingin ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara supaya saudara bisa ada di tempat yang atas. Matius 10 ayat 42. Dan yes. Tahu maksud ayat ini saudara? Ini ya, contoh ya. Kalau Pak Muji berkunjung ke Bapak Ibu, saudara ngasih secangkir air es. Itu sama Tuhan dihitung. Anda tidak akan kehilangan upahnya. Haleluya. Ketika ada jemaat madolan ke rumah jenengan, dikei teh, dikei roti, itu ada upahnya Bapak Ibu. Haleluya. Makanya saya kalau kunjungan ke jemaat, disugoi, saya berdoanya kan begini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarga ini.
yang sudah menyambut hamba-Mu dengan berkat makan minum. Maka mereka sudah menyambut hamba. Apa yang mereka berikan, mereka akan terima juga berkat daripada Tuhan. Apa yang hamba-Mu terima, mereka juga akan terima berkat daripada Tuhan. Saudara, Tuhan gak mau berhutang. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang menentukan perilaku hidup kita, kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita belajar untuk apa saudara? Memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Tapi itu murid Yesus. Maka saudara, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Haleluya. Saya bersyukur 2 malam ini selalu ada roti yang dipecah-pecahkan. Dan itu ada upahnya. Saya sedang bukan mengorek-ngorek yang belum bawa loh saudara. Tetapi saya mau katakan, saudara membawa makanan dari rumah ke tempat ini seperti 2 malam yang kita lalui. Saudara sedang memecahkan roti, sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sedang menyambut orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan. Orang-orang kudus yang ikut ibadah doa 10 hari. Dan kita tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan perhitungkan. Apalagi 1 Korintus 15:58. Ya, ini supaya saudara nanti masuk di surga yang paling atas. Lakukan ini saudara ya. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Wow, ternyata datang ibadah FA itu ada upahnya. Ternyata ibadah doa Rabu, saudara akan mendapat upah. Ketika saudara hari Minggu datang dengan setia, ternyata itu tidak sia-sia. Karena dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kalimat ini mengatakan jerih payahmu tidak sia-sia, berarti Bapak Ibu akan mendapat sesuatu yang daripada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Mas Damar ini Kudus, Pundenarum, Purworejo, balik lagi sini ke Kudus. Ada upah yang Tuhan berikan kepada Mas Damar. Dia berdiri teguh, melayani di desa. Sementara di Kudus tempat pelayanan itu banyak. Tapi ketika dia berdiri teguh, tetap melayani, maka jerih lelahnya tidak sia-sia. Berkat yang tidak diduga-duga. Ya, sekarang punya mobil. Ya, kemarin Sam waktu mau lomba datang ke pastori, didoakan juara 1. Jawa Tengah apa nasional? 3 provinsi, saudara. Waktu tingkat Jawa Tengah kita doakan, semua itu pasti akan membawa dampak, baik di dunia maupun di sorga, saudara. Jadi, saudara tetap berdiri teguh, beribadah kepada Tuhan, amin. Jangan gadekan Tuhan dengan hal-hal yang lain, karena Tuhan itu memperhitungkan semua itu. Jadi, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Sama hari ini saudara datang beribadah kepada Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat yang paling terakhir saudara. Ya. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 berkata begini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai. Nah, ini saudara,
akan terima juga upah di surga. Siapa yang menabur banyak, di surga akan menerima banyak. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lakukan ini kalau saudara mau ada di surga yang atas. Tapi kalau saudara punya standar yang rendah, ya wis lah ning emperan bae ora apa-apa, ya silahkan saudara. Haleluya. Tapi nanti saya akan ada di atas bersama orang-orang yang berdiri teguh, melihat saudara gundul, kepanasan, ya kan? Di emperan, kudanan. Yang lain sementara ada di atas, ya, sedang menikmati berkat kemurahan Tuhan. Jadi saudara, masuk surga itu gratis, modalnya hanya percaya. Tapi untuk mendapat tempat yang terbaik, untuk mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan, mahkota kebesaran, bahkan berkat-berkat yang lain, emas, perak, zamrud dan lain sebagainya, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, di mana itu menyenangkan Tuhan. Ya, tadi sudah saya jelaskan apa yang harus kita lakukan. Saya percaya bagian yang kedua ini cukup banyak ayat, tetapi ini akan menguatkan kita bahwa kita bukan hanya penghuni surga saja, tapi kita akan mendapat berkat-berkat upah yang Tuhan sediakan karena perlakuan kita, kelakuan kita, kehidupan kita itu berkenan hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tutup Alkitab kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yang terakhir, Yesus naik supaya Roh Kudus turun. Dia akan menghibur, menolong, memampukan kita. Dia roh kebenaran yang akan membawa kita dalam kebenaran. Ketika saudara tidak mampu melakukan kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus. Minta kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Mari katakan, urapilah kami ya Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Investasikan hidupmu untuk kerajaan Allah, saudara. Dengan engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun itu kecil, hanya menyambut hamba Tuhan dengan secangkir air es atau air dingin, saudara tidak akan kehilangan upahnya. Ketika saudara berdiri teguh, terus melayani Tuhan, apapun
bagian yang Tuhan percayakan dalam hidup. Tetap melayani. Karena ada upah yang menantikan itu. Ganjaran akan diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari saudara, isi kehidupan ini dengan kita memuliakan nama Tuhan. Saya sudah katakan semalam, kalau mau Roh Kudus memenuhi kita, maka bereskan hati kita. Keluarkan yang jahat dari hati dan pikiran kita. Dan biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus, Kau lihat keteguhan hati anak-anak. Baik orang muda, orang dewasa, orang tua. Kami sadar bahwa kami perlu hidup benar untuk kami berada di sorga yang mulia, sorga yang baka, sorga yang paling atas. Mampukan kami untuk melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menguatkan kami. Menjadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu jemaat-Mu diberkati Tuhan. Jemaat-Mu mengalami kelimpahan karena mendapat upah khusus daripada Tuhan. Karena kami adalah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Upah-Mu besar di sorga dan di bumi ini. Upah-Mu besar di dunia dan di sorga. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang sudah mendengarkan firman Allah dan merenungkan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti bicara, namun Roh Kudus tetap menjamah setiap kami dan menolong setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin. Haleluya, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ini.